Hemisfer cerebri itu nggak ada di jawaban uprak besok. Ya, jangan sampai ada yang jawab hemisfer cerebri. Ya, kita nggak mungkin nanyain hemisfer cerebri. Sekarang kita bisa lihat ya, di sini ada otak besar atau namanya cerebrum. Yang ini ada otak kecil atau namanya cerebrum. Nah, sekarang kita ke bagian otak besar terlebih dahulu. Ya, di bagian otak besar, di sini kan ada bentukan yang kayak cacing-cacing. Teman-teman bisa lihat ya, kan kayak cacing-cacing. Sama di antara cacing-cacing itu pasti ada bagian yang lebih cekung, ya, atau sela-selanya. Di situ namanya sulcus, ya. Kalau misalnya cacing-cacingnya tadi berarti namanya gyrus cerebri. Sedangkan cekungan yang di antara atau sela-selanya yang di antara gyrus itu namanya adalah sulcus cerebri. Ya, jadi kalau aku tunjuk di sini berarti namanya apa? Gyrus cerebri. Ya, sip. Kalau aku tunjuk di sini, sulcus cerebri. aku tunjuk di sini, Gyrus cerebri. paham ya bedain gyrus sama sulcus ya? Oke. Kalau misal di bagian otak kecil itu juga ada namanya, cacing-cacingnya tadi namanya adalah vermis di situ ya. Vermis. Jadi ingat-ingat besok jawabnya vermis, jangan vermes. Vermis pakai i. Vermis ya. Vermis. Vermis Oke. Sekarang kita ke bagian ventral. Oke, kita bagian ventral. Kemudian di sini ada saluran yang keluar langsung dari otak. Nih di sini. Ini ada tinggal bekasnya aja. Nih namanya adalah tractus olfactorius. Jadi ingat-ingat, tractus ataupun bulbus itu sebenarnya kan dia dari nervus ya. Kalau nervus bentukannya kalian tahu kan pasti putih ya bentukannya. Nih ini kan bentukannya beda kayak bagian yang lain. Makanya di sini termasuk bagian nervus. Ini saluran yang keluar langsung dari otak. Namanya adalah tractus. Nervusnya tadi nervus apa? Olfactorius. Makanya namanya tractus olfactorius. Gitu. Tractus olfactorius yang ini. Oke. Terus lanjut lagi ya ke bawah. Nih kelihatan juga. Tadi aku bilang saluran yang keluar langsung dari otak, berarti namanya tractus. Tractus ini juga sama namanya tractus. Nih. Nah, bedanya adalah tadi olfactorius, sekarang opticus. Gitu. Ya kalau misalnya masih di sini tractus masih giniannya. Masih tractus ini. Ini tractus, ini juga masih tractus. Nah, nanti chiasma opticus itu adalah di bagian yang tengahnya. Di sini. Gitu. Jadi kalau misal masih di area pinggir-pinggirnya itu namanya tractus. Tractus opticus. Oke, kalau aku tunjuk di tengah-tengahnya ini berarti namanya Chiasma opticus. ya gitu aja. Karena kita juga nggak bakal nunjuknya kayak agak ambigu gini, nggak mungkin. Pasti kalau misal kita mau nunjuk tractus ya udah tractus. Kalau mau chiasma ya udah chiasma. Tengah-tengah sekalian. Lanjut lagi ke bagian yang lebih kaudal. Nah, di sini ada lubangnya. Ya, ada lubang kecil. Ya, namanya adalah recessus infundibulum. Nih, lubang kecilnya itu namanya recessus infundibulum di bagian sini. Terus ke bagian yang kaudal lagi, di sini ada bentukan kayak kutil kecil. Nah, namanya adalah corpus mammillaris. Kalian cukup ingat-ingat aja gitu kalau misalnya ada bentukan kayak kutil kecil gitu ya di bagian otak namanya corpus pasti. Ya. Kalau misal di bagian ventral kalian nemunya berarti corpus mammillaris. Gitu. Terus di sini ada bagian yang lebih ke bawah. Ya. Medun bisa tuh pakai bahasa Jawa ya. Kalau kalian orang Jawa, medun turun ya. Makanya namanya adalah pedunculus cerebri. Kita tunjuk di bagian sini. Pedunculus cerebri. Terus di bagian pedunculus cerebri ya, di samping-sampingnya di sini ada lobusnya nih. Ini ada lobus piriformis. Ya, ini lobus piriformis. Jadi kalau aku tunjuk di sini apa lobus apa? Lobus piriformis. Aku tunjuk di bagian sini namanya apa? Corpus mammillaris. Aku tunjuk di bagian sini namanya apa? Tractus opticus. Paham ya sampai sini ya? Oke, tadi pedunculus cerebri, terus ada yang naik lagi. Dari habis turun, naik. Nih, namanya adalah pons. Nah, kelihatan ya habis bukit terus agak datar dikit.
ini adalah bagian medula oblongata. Nah, di bagian medula oblongata, pokoknya gini. Kalau misalnya aku tunjuknya di tengah-tengah sini, udah jawabnya kalian piramis medula. Piramis medula. Itu kalau aku tunjuk di tengah-tengahnya. Tapi kalau aku tunjuk di bagian pinggirnya, ya udah kalian jawabnya medula oblongata. Meninges. Yang mana? Putih-putihnya. Putih-putih. Gitu. Kalau misalnya aku mau tunjuk di medula spinalis ya udah tunjuk di medula spinalis. Tapi kalau ditunjuk meningensnya berarti yang ya udah lapisannya pasti. Gitu. Dari bagian atas, dari bagian dorsal. Nah, kalau kita buka di sini ada bentukannya yang kayak bunga ya. Ada 4 kelopak, 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya ada kutil kecil. Ya, ingat-ingat kalau kutil kecil namanya corpus pinealis. Ya, karena dia posisinya itu ada dilihat dari dorsal di sini, namanya corpus pinealis. Kalau yang dari ventral kelihatan tadi corpus apa namanya? Corpus mamillaris. Corpus mamillaris. Ya, kalau aku tunjuk di sini berarti corpus pinealis. Oke. Terus kalau kelopak-kelopaknya tadi aku bilang nih 1, 2, 3, 4. Di sini namanya adalah corpora quadrigemina. Kalau aku tunjuknya kayak gini besok berarti namanya adalah hippocampus. Ya. Gitu. Sekarang kita lihat dari sisi medialnya. Namanya corpus callosum. Terus kalau misalnya, pokoknya aku tunjuk di sela-selanya, entah nanti mungkin bagian sini atau mungkin bagian sininya, ya udah, namanya berarti sulcus corpus callosi. Yang membedakan gimana? Aku tunjuknya dari arahnya. Kalau misalnya aku dari sini, ya hippocampus. Tapi kalau aku tunjuknya kayak gini, berarti apa? Sulcus Corpus callosi. Udah gitu aja. Bedainnya. Corpusnya yang ini. Itu corpus callosi. Corpus Yang callosi. tadi bawahnya sulcus callosi. Corpus callosi. Terus ke bawah lagi ya di sini baru namanya ada fornix. Setelah dia yang sela-selanya. Ya udah tunjuknya kayak gini aja ya, sulcus corpus callosi. Terus kalau misalnya fornix udah kalian pasti tunjuknya di bawah. Gitu aja.